رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama Pak Azka Nur Hadi. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih berkahnya yuk sama-sama kita awali dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, pasti kalian sebelumnya sudah belajar. Coba hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya, betul sekali, yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci. Sekali lagi, materi hari ini tentang apa? Ya, Allah Maha Suci. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari segala kekurangan, celah, dan kesalahan. Kita sebagai umat muslim yang tentunya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla, Zat yang maha suci dan maha sempurna. Jadi sebelum kita menghadap Tuhan yang maha suci lagi maha sempurna, kita selaku umat muslim pun harus suci terlebih dahulu. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, yang pertama kita akan membahas dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala suka, senang kepada orang yang menyucikan diri. Maksudnya bagaimana? Nah, Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebelum umat Islam melaksanakan ibadah ataupun sholat ataupun ibadah yang lain, maka diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu. Contohnya, kalau kita ingin melaksanakan ibadah sholat dalam artian ingin menyembah kepada Allah, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, agar sebelum kita bertemu ataupun berdoa ataupun berhadapan kepada Zat yang maha suci, kita pun harus suci terlebih dahulu. Tuh, paham anak-anakku yang sholih dan sholihah? Pintar. Baik, selanjutnya adalah, nah anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita sebagai manusia harus menyucikan diri. Menyucikan diri berarti apa ayo? Ya, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Ya, anak-anakku, jadi selain badan kita, anggota tubuh kita bersihkan atau kita sucikan, yang lebih utama kita harus menyucikan hati kita terlebih dahulu. Karena apabila hati kita kotor, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan kotor. Apabila hatinya rusak, maka seluruh sikapnya pun akan rusak. Nah, tetapi apabila hatinya baik, hatinya bersih, insya Allah seluruh sifatnya, seluruh sikapnya, seluruh anggota tubuhnya pun akan bersih. Jadi diutamakan terlebih dahulu hati, lalu dibersihkan secara zahirnya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, tapi tidak lupa juga, selain hati, kita harus perhatikan badan kita,
pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Yang tadi sudah sebelumnya Bapak bicarakan, karena kita ingin menghadap kepada Tuhan yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya pun harus kita persiapkan, dari mulai bajunya, dalam artian pakaian, tempat sejadahnya, rumahnya, masjidnya, majelisnya, semuanya harus dibersihkan. Karena kita sebagai umat Islam sudah sejak dahulu itu diajarkan untuk menjaga kebersihan. Contohnya seperti hal yang lain. Nah, kayak kita ingin memegang Al-Quran, tidak sembarangan, tidak seperti buku-buku yang lain, bisa-bisa saja tanpa wudhu kita memegangnya. Tetapi kalau Al-Quran, kita ingin memegangnya pun harus memiliki wudhu, dalam artian bersih badannya. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah engkau menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Begitu anak-anakku yang solih dan solihah. Nah, baik anak-anakku. Nah, yuk sama-sama kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nada lagunya itu Hai Beca. Semuanya bisa? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Baik anak-anakku yang solih dan solihah. Jadi dari materi yang barusan kita kaji atau kita pelajari, sikap apa yang harus kita miliki selaku umat muslim? Ya betul, aku percaya dan yakin bahwa Allah itu Maha Suci. Nah, ngomong-ngomong anak-anakku, pasti kalian sudah hafal ya tentang Asmaul Husna, yaitu adalah nama-nama indah Allah ataupun nama-nama baik bagi Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, pintar sekali. Yaitu ada 99. Di mana yang 99 ini ada salah satu nama Allah yang artinya Allah Maha Suci. Coba tebak kira-kira apa ya nama Asmaul Husnanya? Ya, betul sekali. Yaitu adalah Al-Quddus. Sekali lagi apa? Al-Quddus. Nah, Al-Quddus adalah asma Allah ataupun nama Allah, salah satunya dari jumlah yang 99. Artinya apa ya Al-Quddus itu? Nah, coba kita cek kembali. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna,
Ya, seperti yang tadi awal kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari sifat-sifat makhluk. Kalau kita sebagai manusia mungkin pasti, bukan mungkin ya, pasti memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Tapi kalau Allah, karena Allah adalah Maha Raja, karena Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, maka Allah terbebas dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Gitu. Karena Allah adalah Maha sempurna, Maha Suci, Al-Quddus. Memahasucikan Allah adalah ibadah. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah Maha Suci dan mempelajari, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu adalah ibadah dan akan mendapatkan pahala. Nah, semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ketika kita mengucapkan subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Ataupun artinya yaitu memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kalian harus memperbanyak zikir ya. Salah satunya adalah kata-kata ataupun ucapan subhanallah. Karena ketika kita memperbanyak zikir, di situ kita melatih hati kita supaya menjadi tenang, bersih, pikiran pun akan bersih. Begitu anak-anakku, paham? Baik, di rumah dipelajari kembali ya, diingat-ingat kembali pelajaran agamanya, karena agama mempelajari tentang tingkah laku, sikap dan akhlakul karimah. Ya, jangan lupa mengaji juga di rumah, terus mengulang-ulang kembali pelajarannya. Insya Allah nanti ilmu akan memuliakan kita apabila kita sungguh-sungguh untuk meraihnya. Mungkin cukup sekian dari Bapak materi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.